Bosan, bisnis kalian levelnya segitu-segitu aja. Gimana sih caranya bikin bisnis UMKM naik kelas? Kalau kita ngomongin UMKM, itu kan di Indonesia satu banyak banget, dan UMKM ini sendiri skala bisnis yang rentangnya itu gede banget. Dari yang kecil banget, yang mungkin omsetnya sehari 1 juta, sebulan baru 30 juta, sampai level menengah itu omsetnya mencapai 4,8 miliar per tahunnya. Nah, karena satu, kita tahu nih, UMKM di Indonesia berkembang terus. Tapi, data-data dari Kemenkeu nyebutin, sebagian UMKM itu susah banget buat naik kelas. Boro-boro nyampe ke besar. Tapi dari mikro, masuk ke kecil aja banyak yang nggak bertahan. Dari kecil ke menengah, nggak bertahan lagi. Nah, tapi memang UMKM ini faktanya bisa menyerap 97% tenaga kerja, nyumbang 57% produk domestik bruto, dan berkontribusi 15% terhadap ekspor nasional. Artinya ini potensi banget sebenarnya. Simpelnya kan gitu ya. Dan ternyata menurut Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, ada 64,2 juta unit UMKM di Indonesia 2021. Nah, terus gimana nih caranya biar UMKM kalian tuh bisa berkembang, biar bisa naik kelas? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Pertama, ketika kalian mau berkembang, kalian nggak akan maju kalau kalian nggak tahu petanya, bener nggak? Kita gimana mau menang perang kalau kita tempat perangnya aja nggak ngerti gitu. Maka dari itu perlu banget yang namanya analisa. Analisa apa? Salah satu yang simpel adalah analisa SWOT. SWOT itu apa sih? Strength, weakness, opportunity, threat. Jadi gini, coba kalian lihat. Apa sih kekuatan dari produk kalian? Apa sih strength-nya? Ada nggak kelebihannya? Apakah produknya paling bagus? Tapi nggak ada juga ya yang paling bagus. Karena ada ini kita ngomong bagus, besok ada lagi yang lebih bagus. Bener nggak? Jadi kan kelebihannya apa nih yang benar-benar orang nggak punya? Kelemahan kita apa? Kita akui. Peluang kita apa? Dan ancaman kita apa? Dengan kita ngerti ini, dengan kita bikin analisa ini, gitu ya, kita lebih gampang buat ngerancang bisnis plan yang kedepannya mau seperti apa. Gitu. Jadi penting banget buat lihat. Coba deh kalian lihat dulu deh. Misalnya, katakanlah gue jualan roti. Apa kelebihan gue? Oh, roti gue wangi nih. Lebih wangi dari merek yang ini gitu. Itu kelebihannya. Terus apa lagi? Empuk. Ada nggak kelemahannya? Ada misalnya. Variasinya cuma satu. Oke, berarti kan ada hal yang bisa gue ingatin dong. Ada nggak peluangnya? Oh, ternyata anak muda sekarang lagi banyak makan roti. Oke, berarti peluang banget dong. Ada nggak ancamannya? Ada. Banyak pemain besar lain nih yang bisa ngecaplok pasar gua. Dan gua nggak punya modal, misalnya. Itu kan, dari situ kita tahu apa yang kita bisa benahin. Misalnya, bisnis model kita diatur nih, dari yang tadinya mungkin cuma jual satu tempat, dijadiin ke online, atau gimana. Banyak hal yang bisa kita lakuin. Yang kedua adalah, kita perlu segmentasi pasar. Nah, yang bikin banyak UMKM susah buat berkembang adalah, ya serakah. Contoh, kita jual barang, kita jual roti, kita jual apa, mikirnya, oke, saya pengen se-Indonesia laku. Ya nggak mungkin lah, susah lah. Putusin dulu, mau kemana. Fokusin dulu pasar mana yang mau kita bikin. Karena dengan kita fokus, kita bakal lebih bisa dapetin pasar yang tepat. Kalau misalnya kita nggak fokus, ya susah. Gitu. Terus udah gitu, coba efektifin anggarannya. Apa sih efektifin anggaran? Gini, UMKM itu budgetnya terbatas. Kalau kalian mau masuk di semua, oke, di mall ada, di online ada, di sini ada. Gede banget duitnya, bener nggak? Dan tahu nggak kenapa banyak dari startup tutup ya? Karena ketika punya duit gede pengen dicobain semua tanpa tahu mana yang berhasil, ya wajar. Makanya coba efektivitas anggarannya. Kemudian yang berikutnya adalah masuk ke digital. Karena suka nggak suka, digital itu bakal bikin lebih cepat naiknya dibandingin kalau misalnya kita di offline, dan itu lebih murah. Nah, jangan lupa juga, nah ini hal yang simpel nih, tapi sering dilupain. Jaga hubungan baik sama pelanggan. Konsumen itu adalah raja, bener nggak? Yang namanya raja kan perlu dijamu ya. Jadi bikinlah konsumen itu senang terus sama kita. Bikin komunikasi yang oke, gitu kan. Bikin mereka tuh mau bukan cuma pakai, tapi mereka mempromosiin ke teman-temannya. Dengan kayak gitu, ya itu bisa ngebantu. Gitu kan. Nah, buat bikin hubungan yang lebih baik, sebenarnya kalian perlu pakai aplikasi yang namanya CRM. CRM itu apa sih? Ya buat ngejaga konsumen. Gitu. Jadi kita tahu mana sih konsumen kita yang rajin, mana sih yang loyal, mana sih yang enggak gitu kan. Terus bisa ngemudahin juga buat misalnya nanti nge-follow up, bikin pesan promosi dan lain sebagainya. Nah, buat CRM kebetulan kita punya nih satu produk yang itu bisa dipakai banget dan mudah banget, namanya Sebari. Teman-teman bisa cobain, produknya gratis, ada linknya di sini. Poin berikutnya yang kadang suka orang lupain adalah bikin pengalaman yang nggak terlupakan buat pelanggan. Maksudnya gimana? Ya, contoh gini, ketika pelanggan beli produk kita, ketika mereka makan rasanya kayak gimana nih? Bikinlah mereka tuh bener-bener lebih dipuaskan. Waduh, karena kalau kalian bisa bikin lebih dipuaskan, gampang banget buat poin-poin kelima. Yang sebelumnya. Dan terakhir, dan ini adalah poin simpel tapi paling penting adalah evaluasi. Karena gini, jangan sampai kita udah jalan kerja, kita lupa. Di mana misi kita, di mana kurangnya kita. Nah, dengan kayak gini, bikinlah evaluasi. Karena dengan kalian bikin evaluasi, kalian jadi tahu, oh ternyata
miss gue tuh di sini, ternyata miss gue tuh di situ, ternyata produk gue tuh kelemahannya di sini, ternyata ini tuh kelemahannya di situ. Jadi ini dia tadi yang bisa bikin bisnis kalian naik kelas. Jadi sebenarnya buat naik kelas simple. Ada 7 poin yang bisa kalian lakuin, dan percaya sama gue ketika kalian lakuin poin itu, kadang belum semuanya deh, baru 3 biji apa 2 biji aja, bisnis kalian pasti bisa lebih tinggi naiknya.